Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wal aqibatul muttaqin. Wala udwana illa ala dhalimin. Wa ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum biihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Anak-anakku sekalian, para santri di Ma'had Tahfidz Quran Tarbiyah Sunnah Bandung, juga para pendengar radio Roja, radio apa? Radio Tarbiyah Sunnah Bandung. Kembali kita berjumpa. Jumat yang lalu kita sudah membahas agungnya nilai sholat. Di antara yang sudah kita jelaskan tentang agungnya sholat adalah bahwa sholat ini zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Kedudukan sholat di dalam agama kita menjadi tiang, bagian yang terpenting dari agama kita. Salat juga menghimpun seluruh rukun Islam yang lainnya. Dan efek baik dari salat tanha anil fahsya'i wal munkar. Akhlaknya menjadi baik, perilakunya menjadi mulia. Semua yang dilakukannya menyenangkan banyak orang. Sebaliknya, sholat bila diabaikan, dilalaikan, itu memberikan dampak buruk dunia sampai akhirat. Tidak hanya akhirat, dunianya juga kehidupannya bakal buruk, tercabut barokah dari kehidupannya. Allah Azza wa Jalla menggambarkan keadaan ahli neraka ketika mereka ditanya penyebab mereka masuk ke dalam neraka. Surah Al-Muddathir mulai 38 sampai 48, 10 ayat. Allah menyatakan kullun nafsin bima kasabat rahinah illa ashabal yamin. Fi jannati yatasa'alun anil mujrimin. Ma salakakum fi saqar. Qalu lam naku minal musallin. Wa lam naku nut'imul miskin. Wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Hatta atana al-yaqin. Kata Allah, setiap jiwa akan dimintai pertanggungjawabannya atas amal yang dilakukannya. Hisab nanti. Kecuali golongan kanan. Golongan kanan ini ahli surga. Mereka berada dalam surga sambil saling menyapa. Saling bertanya. Dengan siapa? Dengan ahli neraka. Orang-orang durhaka, anil mujrimin. Ahli surganya di surga, ahli nerakanya di neraka. Ngobrol mereka. Gimana ngobrolnya? Apakah ini surga, ini neraka? Jadi saling teriak, gimana kabarnya? Apa begitu? Wallahu a'lam kaifiyatnya. Beda alam surga dan dengan neraka. Cara dialognya Allah yang ngatur nanti.
dengan kekuasaan Allah. Jangankan Allah tuh, kita aja manusia sekarang di dunia bisa ngobrol antara kita di sini di Bandung dengan orang yang ada di Mekah, bisa ngobrol? Bisa, lewat teknologi. Ada video call, ada visi, tlek langsung. Nih. Kita tidak merasakan apa yang dirasakan oleh orang di Mekah. Di Mekah umpamanya lagi panas banget, di sini adem. Di sini masih sejuk, di sana panas. Atau sebaliknya, di sana hujan, di sini lenglang. Bisa dialog? Bisa, gampang. Jadi surga dan neraka penghuninya saling ngobrol, saling dialog. Saling bertanya keadaan masing-masing. Salah satu pertanyaan ahli surga, ma salakakum fi saqar. Alhamdulillah. Yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Ma salakakum fi saqar. Apa yang menyebabkan kalian masuk neraka saqar? Dijawab, mereka tahu penyebabnya karena diketahui sebelum masuk neraka ada hisab. Ada pertanyaan. Nah, dari sana mereka tahu kenapa mereka masuk neraka. Penyebab pertama kata mereka, qalu lam naku minal musallin. Dulu waktu di dunia kami tidak mendirikan sholat, mengabaikan sholat. Walam nakun nut'imul miskin, kami juga tidak memberi makan orang-orang miskin. Ada orang miskin yang kesulitan, apalagi kelaparan, kita kelebihan cuek. Wa kunna nakhudhu ma'al akhaidin, kami suka ngobrol-ngobrol bersama orang-orang yang tukang ngobrol. Isinya buruk tentang agama, tapi tanpa ilmu. Jadi isinya ngaco gitu. Ada nggak orang bodoh tentang agama, tapi ngobrol tentang agama, isinya ngaco. Ada banyak, itu khawd namanya. Jadi salah, karena tanpa ilmu. Jangankan tentang agama, tentang urusan dunia aja. Orang umpamanya yang bodoh tentang kesehatan, ngobrol tentang kesehatan. Tentang penyakit anu. Oh, obatnya teh nerei kutu we. Ada yang begitu? Tahu kutu? Kutu yang suka ada di kelapa, di kepala. Ada di sini di kampung-kampung gitu. Kalau sakit apa tipes gitu, ambil kutu, masukin pisang, terus sembuh. Bahaya itu kan, ngaco. Itu bicara tanpa ilmu. Dan itu bisa membahayakan kesehatan. Tentang urusan dunia. Apalagi tentang agama, kerugiannya bahayanya sampai ke akhirat. Bicara agama tanpa ilmu, ngaco, salah. Lahir kesesatan, lahir kebid'ahan. Itu khawd. Kata mereka, kata ahli neraka, wa kunna nakhudhu ma'al khaidin. Kami dulu suka ngobrol-ngobrol agama tanpa ilmu beserta orang-orang tukang ngobrol. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya ke ahlinya kalau kalian enggak tahu. Kalau tentang kesehatan kita nggak tahu, tanya dokter. Motor mobil kita rusak, kita nggak tahu mesin, tanya montir. Perbaiki ke sana. HP kita rusak, jangan dibongkar sendiri. Tambah rusak, tambah hancur. Datang ke tukang servis HP. Dan seterusnya. Ini tentang dunia. Kita nggak tahu agama, datang ke ahlinya. Jangan ngomong tanpa ilmu. Atau apalagi menyalahkan.
omongan seorang ustadz, seorang ulama yang berbicara tentang agama dengan ilmu, kita orang awam nggak setuju lalu menghujat ustadz itu. Membuli, mencela, menuduh sesat, menuduh tuduhan-tuduhan yang tak berdasar. Itu khawd. Wa kunna nakhudhu ma'al khaidin. Kami dulu suka bicara agama tanpa ilmu. Itu penyebab masuk neraka. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Kami juga suka mendustakan hari kiamat. Enggak percaya. Hatta atana al-yaqin, sampai datang kematian kepada kami. Al-yaqin di sini kematian sampai mati, enggak tobat dari semua dosa tadi. Dosa pertama melalaikan sholat, yang kedua tidak peduli kepada orang miskin, yang ketiga suka ngobrol agama tanpa ilmu, keempat nggak percaya kepada kiamat, mati. Fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Maka pemberi syafaat manapun nggak ada manfaatnya, nggak ada syafaat yang bisa menyelamatkan mereka. Lihat 4 dosa penyebab mereka masuk neraka Saqar. Awalnya adalah sholat. Disebutkan melalaikan sholat. Karena sholat amal manusia yang berupa menunaikan hak Allah yang pertama kali dihisab. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Awwalu ma yuhasabuhu bihi al-'abdu yaumal qiyamah as-shalah. Fa in salahat salaha sa'iru amalihi, fa in salahat salaha lahu sa'iru amalihi, wa in fasadat fasada sa'iru amalihi." Awal amalan pertama yang dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat, sholatnya dulu. Kalau sholatnya beres semua amalnya. Kalau sholatnya rusak semua amal. Jadi ada orang sholat, tapi sholatnya rusak asal-asalan. Tidak ikhlas, tidak khusyuk, tidak benar, tidak mutaba'ah, rusak. Amal-amal lain juga rusak. Bahkan ketika Nabi SAW mau wafat, wasiat terakhir yang beliau ucapkan keluar dari mulutnya, jaga sholat, jaga sholat, jaga sholat. Sebagaimana riwayat dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, Ummu Salamah itu istrinya. Kata Ummu Salamah, kana min akhiri wasiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam as-salah wa ma malakat aymanukum. Hatta ja'ala an-nabiyullah yulajlijuha fi sadrihi wa ma yufidhu biha lisanah. Kata Ummu Salamah, wasiat terakhir yang keluar dari mulut Rasul sallallahu alaihi wasallam sebelum kematiannya adalah Salat dan hamba sahaya yang kalian miliki. Jaga salat. Jangan diabaikan salat. Dan jaga juga, berbuat baik juga kepada hamba-hamba sahaya yang kalian miliki. Jangan galak-galak ke hamba sahaya. Jangan memberikan tugas berat di luar kemampuannya. Jangan mengabaikan hak-haknya. Hamba saya juga manusia. Jangan diabaikan hak makannya, minumnya. Hak untuk istirahatnya. Hak pasangannya, jodohnya. Kasih. Apalagi zaman sekarang kan tidak ada budak. Pembantu bukan budak. Pembantu itu orang yang kita pekerjakan dan dibayar untuk itu. Kalau dia mau berhenti, ya berhenti, pergi. Kalau hamba saya tidak. Saya mau berhenti jadi hamba saya, nggak bisa.
Kecuali dijual atau dimerdekakan. Kalau pembantu nggak bisa dimerdekakan, nggak bisa dijual, bebas dia. Karena dia orang merdeka. Kalau ke hamba sahaya aja harus dilihat, harus diperhatikan hak-haknya, apalagi pembantu. Jangan sampai kita makan, menunya beda dengan pembantu. Kita makan daging, makan telur, makan semua yang enak bergizi. Pembantu mah udah dengan gepuk saja. Gep kerupuk. Dengan sambal goang saja. Tahu sambal goang? Sambal goang itu sudah cengik, pakai garam, gerus, sudah. Itu aja, dicocolkan si nasinya. Itu sambal goang. Kurang gizinya, nggak ada proteinnya, nanti sakit tuh. Jadi ada yang begitu ke pembantu, membeda-bedakan menu makan dia dengan menu makan pembantu, zalim tuh. Jangankan ke pembantu sebagai orang merdeka, ke hamba saya Nabi wasiat, as-salah wa ma malakat aimanukum. Jaga, perhatikan, sholat, pelihara sholat, pertahankan sholat, dan muliakan hamba-hamba sahaya kalian. Nabi SAW ngomong begitu, bicara begitu sampai terengah-engah dadanya, nahan sakit mau meninggal. Dan lisannya juga kurang lancar waktu itu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab musnadnya, sanadnya jayyid, dan hadis ini sahih. Dan ternyata sholat ini adalah hal yang paling akhir hilang dari umat ini. Tapi sebelum hilang, banyak kaum muslimin yang mengabaikan terlebih dahulu. Sebelum ditinggalkan sama sekali, ada yang melakukan, tapi asal-asalan. Pertama, dilakukan 5 waktu. Tapi sholat-sholat sunatnya ditinggalkan sama sekali. Kedua, masih 5 waktu, tapi diakhirkan dari waktunya. Tidak di awal berjamaah bersama imam di masjid. Sholat subuh 5:30. Pas salam, sebentar lagi langsung matahari terbit. Sholat zuhur hampir jam 3, beres salam langsung adzan asar. Itu dari aspek waktu dan pelaksanaan. Kebayang kekhusyuannya yang kayak gitu dijamin gak akan khusyuk. Dan umumnya yang kayak gitu tidak mutaba'ah. Tidak mutaba'ah atau tidak mengikuti tata cara sholat Rasul SAW. Yang kayak begitu nggak tahu tata cara sholat yang benar. Diabaikan. Lama-lama ditinggalkan sebagian. Belang betong. Subuh ya dilaksanakan. Duhur asar lagi kerja. Dilewat. Maghrib hampir dijamak dengan isya. Lama-lama ditinggalkan sama sekali. Padahal Nabi SAW sudah wanti-wanti dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, bainar rajuli wa bainas syirki wal kufri tarkus shalah. Pemisah, pembeda antara seseorang dengan perbuatan syirik dan kufur adalah meninggalkan sholat. Seorang muslim dengan seorang yang musyrik dan kafir bedanya meninggalkan sholat. Apakah yang meninggalkan sholat otomatis kafir atau musyrik? Tidak. Tapi ini isyarat. Meninggalkan sholat bisa menjadi batu loncatan untuk kufur dan syirik. Tidak langsung setiap yang meninggalkan sholat berarti dia kafir musyrik, tidak. Karena itulah maka jangan abaikan sholat termasuk dari waktunya.
berjamaah di masjid, jangan abaikan, jangan malas. Karena itu Quran mengancam dengan ancaman yang keras tuh. Kepada orang yang mengerjakan sholat tapi asal-asalan. Tidak khusyuk, tidak di awal waktu, tidak berjamaah dengan imam di masjid, itu terancam neraka. Allah menyatakan fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celaka tuh orang yang sholat, yaitu orang yang lalai dari sholatnya, melalaikan kekhusyuannya, melalaikan sunnah Nabi dalam hal sholat, melalaikan dari waktunya, melalaikan dari berjamaahnya. Apalagi niatnya yang ikhlas, keikhlasannya diabaikan. Sholat, tapi ingin dipuji, sholat, tapi ingin diniatkan untuk dunia. Saya menjaga sholat di awal waktu berjamaah teh supaya dagangan laris supaya dagangan laris. Niatnya ke sana supaya pangkat saya naik gitu. Sekarang kopral, nanti dengan sholat jadi jenderal. Pas dengan sholat tetap saja jadi kopral. Pas dengan sholat tetap laku-laku, nggak laku-laku tuh dagangannya. Nanti dia mikir, sholat tuh gak ada manfaatnya. Akhirnya diabaikan. Bukan untuk itu sholat. Sholat itu bukan untuk kaya. Sholat itu bukan untuk laris dagangan. Sholat itu bukan untuk mengejar karir, pangkat, jabatan, kekuasaan. Bukan. Ada orang pas ada keinginan bangun malam tahajud. Ketika keinginannya terpenuhi, selesai lagi tahajud. Tahajud untuk dilancarkan urusan dunia, kepentingan dunia. Sangat disayangkan, tahajud itu agung luar biasa. Keagungan tahajud dipakai sebagai alat untuk mencari yang hina. Itu dunia. Kan Nabi SAW mengumpamakan dunia dengan perumpamaan yang hina, kotor gitu ya. Kadang diumpamakan sebagai bangkai binatang. Dunia nih, harta dan isinya. Kadang diumpamakan seperti kotoran manusia. Gitu tuh. Ibadah, sholat, saum, zikir, sholawat itu agung untuk akhirat. Keagungan zikir, sholawat, sholat, saum, jadikan alat untuk meraih sesuatu yang agung, yaitu akhirat. Ini mah dipakai untuk sesuatu yang hina dan rendah, yaitu dunia. Sebagian ulama mengumpamakan orang yang niatnya ketika ibadah niatnya untuk kepentingan dunia seperti orang punya sendok terbuat dari emas murni, terus dihiasi dengan berlian, dengan permata, dengan apa yang mahal teh, mutiara gitu, berlian gitu, mahal di sendok miliaran, dipakai nyiuk kotoran manusia. Betapa mahalnya sendok, betapa hinanya kotoran manusia. Itu perumpamaan orang ibadah, sholat, saum, zikir, salawat. Tapi dia diniatkan untuk dunia, seperti itu tuh. Betapa agungnya itu ibadah, betapa hinanya dunia yang menjadi tujuan dilakukannya ibadah itu. Allah menyatakan dalam Al-Quran surah Maryam 59. Na'udzubillah, semoga kita tidak termasuk orang-orang yang diterangkan dalam ayat ini. Kata Allah, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهْوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. Nanti akan muncul satu generasi di belakang mereka. Generasi ini melalaikan sholat, mengikuti syahwat.
Melalaikan sholat bukan berarti meninggalkan sholat sama sekali. Dilakukan tapi kadang belang betong, kadang dilakukan penuh tapi asal-asalan. Di rumah tidak berjamaah, tidak di awal waktu, ditunda-tunda sambil ngalamun, tidak khusyuk, tidak mutaba'ah. Dia tidak mempelajari tata cara sholat yang benar, ikut-ikutan. Orang umumnya gitu, orang umumnya gini, ikut-ikutan tanpa ilmu. Akhirnya salah, keliru. Orang ruku dia ruku, orang berdiri, orang sedekap dia ikut. Tapi bagaimana rincian sedekapnya, rincian rukunya, rincian sujudnya, dia nggak peduli, yang penting sujud menunggeng. Dia nggak tahu si jari-jarinya, apa renggang, apa rapat. Ujung jarinya menghadap kemana. Terus sikutnya, apa diangkat, apa dihamparkan, disimpan di tempat sujud. Ketika ruku, jari-jarinya terbuka ataukah nutup, disimpan di lutut, di betis, atau di paha. Gak tahu dia rincian dari hal tersebut. Padahal ada keterangan. Yang penting maruku nonggeng, sujud nonggeng gitu. Padahal caranya secara detail diterangkan. Dia nggak peduli, udah puluhan tahun, udah ribuan kali sholat, gitu aja. Makanya ada seseorang yang sholat diperhatikan oleh seorang sahabat. Setelah itu dia tanya, sudah berapa lama kamu sholat seperti ini? Dia bilang sudah 60 tahun. Sholatnya keliru. Apa kata sahabatnya? Kalau gitu selama 60 tahun kamu tidak pernah sholat. Karena sholatnya nggak benar gitu, nggak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau sahabat sotoy tahu diterima atau ditolaknya sholat seorang, bukankah diterima atau tidaknya sholat seseorang Allah yang mengetahui, Allah yang menentukan, kan gitunya? Iya betul, tapi Allah sudah memberikan keterangan mana sholat yang diterima, mana yang ditolak. Jangankan urusan Allah atau urusan manusia saja. Kalau umpamanya ada murid di sekolah, setiap ulangan nilainya 3, 4, 5 maksimal lah. Setiap ujian begitu, ada PR nggak dikerjakan. Lalu kita menyimpulkan, kamu nggak akan naik kelas. Naik kelasnya belum tuh, nanti beberapa bulan lagi. Apa kita bilang sotoy kamu yang menentukan naik kelas tidak ada, guru kan gitunya, wali kelasnya. Betul, tapi kan sudah ada nilai minimal untuk naik kelas minimal 6. Ada 1, 2 nilai 5 bolehlah gitu. Tapi kalau nilainya semua 5, 4, 3 di narapot, naik kelas mah nggak akan. Kita bisa menentukan walaupun kita bukan gurunya, bukan wali kelasnya. Dipastikan tidak akan naik. Kalau masih dinaikkan, gurunya bermasalah, meren disogok gitu ya. Atau orang mau melamar kerja. Syaratnya apa? Ijazah terakhir. Tapi ijazahnya asli, jangan yang palsu. Terus surat lamaran kerja. Terus apalagi SKCK dari mana? Dari kepolisian. Terus surat kesalangan sehat dari dokter gitunya. Terus apalagi ya mungkin CV ya. Apa kurikulum vitae. Itu beberapa syarat minimal. Terus ada orang mau melamar kerja tapi hanya berbekal ijazah. Palsu deh. Gak ada yang lain-lain. Kita tanya mau kemana kan? Ngelamar kerja. Syaratnya udah ada nih ijazah. Fotokopian tapi palsu. Kita katakan gak akan diterima. Yakin. Sotoy kamu, memangnya kamu HRD? Memangnya kamu bidang personalia perusahaan itu kan yang menentukan bidang personalia di perusahaan itu kamu mau orang lain. Nah gitu. Jawab kita apa? Betul.
Kita nggak berwenang, nggak berhak. Tapi kita mengetahui syarat minimal untuk bisa diterima kerja di sana. Bahwa syarat ini nggak terpenuhi, nggak akan dijamin. Ya nggak? Itu manusia. Kalau ternyata hanya dengan ijazah palsu lolos, berarti sistemnya nih nggak benar. Berarti orangnya ini yang menerimanya ini yang nggak benar. Orang bisa begitu, bisa memanipulasi, bisa menggampangkan urusan yang sebenarnya tidak memenuhi syarat jadi lolos, bisa orang di dunia. Tapi di akhirat Allah nggak bisa. Allah yang menentukan diterima tidak hanya amalan Allah, tapi Allah sudah menjelaskan syarat minimal. Itu seperti sholat. Sholat yang diterima yang kayak apa? Kalau sholatnya tidak memenuhi syarat, Allah menjelaskan fawailul lil musallin. Jadi sahabat tadi tahu syarat minimal diterimanya ibadah sholat gimana. Lihat orang ini nggak memenuhi syarat, kamu dianggap nggak pernah sholat selama 60 tahun. Tuh gitu tuh. Jadi kata Allah akan muncul satu generasi di belakang yang mengabaikan sholat, mengikuti syahwat. Apa ancaman Allah? Fasaufa yalqauna ghayya. Dia akan dimasukkan kepada ghayya. Apa itu ghayya? Diterangkan oleh Nabi SAW. Dalam sebuah hadis yang diterima dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu an bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Lau anna sakhratan wuzinat 10 halaqat qudifa biha min syafiri jahannam ma balagat qa'ruha 70 kharifa hatta yantahiya ila ghayyin wa atham." Seandainya ada sebuah batu besar dilempar dari atas, dari pintu neraka. Neraka itu kan bentuknya itu seperti sumur gitu, ke dalam, ke bawah. Jadi lubang nerakanya itu di atas. Dan bertingkat-tingkat, makin bawah makin hebat siksanya. Jadi diisi dulu yang paling bawah untuk orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang munafik gitu. Setelah penuh ditutup. Terus lihat tingkat kedua diisi. Setelah penuh ditutup lagi. Alaihim narum muqsadah. Muqsadah itu yang ditutup. Ngelekep, nggak ada hawa sedikit pun. Panas ditutup. Terus yang ketiga diisi lagi. Sudah penuh ditutup lagi. Terus. Jadi yang paling bawah itu tutupnya ada beberapa. Nah, seandainya ada batu besar dilempar dari tepi jurang neraka seperti tepi sumur, dilempar ke bawah. Batu itu baru sampai ke dasarnya setelah 70 tahun. Saking dalamnya itu dasar neraka. Hatta yantahya ila ghayyin wa atham, sampai batu itu sampai ke ghayya dan atham. Para sahabat bertanya, wa ma ghayyun wa atham? Apa ghayy dan atham itu ya Rasulullah? Nabi SAW menjawab, bi'rani fi asfali jahannam yasilu minhum as-sadidu ahlin nar. Ghayy dan atham itu dua sumur di dasar neraka jahanam. Mengalirlah ke sana nanah-nanah para ahli neraka. Ahli neraka yang disiksa, dibakar, mengeluarkan darah, nanah, perasan dari tubuhnya. Cairan itu mengalir ke ghayy dan atham tadi itu. Ternyata ghayy dan atham diperuntukkan bagi orang yang mengabaikan sholat. Tadi itu. Kata Allah Azza wa Jalla, orang nanti muncul generasi mengabaikan sholat, mengikuti syahwat, kami akan masukkan dia ke ghayy. Ghayy itu tadi lubang di dalam neraka, isinya perasan cairan ahli neraka. Makanya dalam Al-Quran, dalam surah Al-Furqan ayat 68 Allah menyatakan,
wa may yaf'al dzalik yalqa athama. Siapa yang melakukan itu dia akan dilemparkan kepada atham. Atham dan ghoi. Jadi ternyata azab siksa bagi orang yang mengabaikan sholat. Luar biasa. Gak kaleng-kaleng siksanya, dimasukkan ke ghoi dan atham. Karena apa? Karena dia mengabaikan hak-hak Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan semuanya kepada kita. Maka dari sini kita mengetahui bersungguh-sungguhlah dalam menunaikan sholat. Dalam segala aspek. Pertama aspek waktu. Lakukan di awal waktu. Kedua dari aspek berjamaah. Lakukan berjamaah di masjid. Saya mah berjamaah tapi di rumah. Enggak. Harus di masjid. Untuk apa ada masjid kalau berjamaah tapi di rumah saya berjamaah dengan istri dan anak-anak? Enggak. Nabi SAW punya istri enggak pernah berjamaah dengan istrinya di rumah. Di masjid. Ketiganya aspek keikhlasan niat. Ikhlas hanya untuk Allah. Hanya untuk memperoleh apa yang Allah janjikan. Keempatnya dari aspek kekhusyuan. Fokus. Kelimanya dari aspek tata cara pelaksanaan. Harus nyunnah, mutaba'ah sesuai dengan contoh dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Perhatikan 5 aspek dalam sholat. Lakukan secara sungguh-sungguh. Pertama di awal waktu. Kedua berjamaah di masjid. Ketiga niatnya harus apa? Ikhlas. Keempat harus khusyuk. Kelima harus mutaba'ah. Nah, kalian sebagai santri ya diwajibkan sholat awal waktu udah ya. Di masjid berjamaah iya. Kalau ada yang melanggar diiqab tuh. Gundul. Alhamdulillah enggak melihat yang gundul sekarang yang botak ya. Kalau ada yang botak berarti itu sudah melanggar tuh, ada yang dilanggar. Terus yang ketiganya apa? Ikhlas. Ini mah susah dikontrol. Ya kalian aja masing-masing lah. Kelima nih, keempat kekhusyuan juga susah dikontrol. Kalian masing-masing ada ya di antara kalian. Tahun yang lalu, sekarang sudah. Saya beberapa kali sholat di samping dia. Ada yang ketika sholat teresah. Bergerak-gerak terus. Kadang-kadang sambil ini kebersihan kuku gitu. Kadang-kadang dia lagi sholat tuh. Kitanya yang ada di samping jadi apa? Kata orang Sunda, ebat. Terganggu tuh. Jadi waktu sholat fokus. Jangan gerak-gerak tangannya dengan gerakan yang gak perlu. Dengan garuk-garuk tidak gatal, dengan memeriksa kukunya. Dengan membetul-betulkan kopiahnya gitu ya. Dengan dia ini. Jangan. Ini menunjukkan ketidakkhusyuan apa? Hati. Kata Sa'id bin Al-Musayyib, "Lau khasha'a qalbu hadza la khasha'at jawarihu." Beliau melihat seseorang yang kayak gitu tuh gerak-gerak. Apa kata beliau? Kalau hati orang ini khusyuk juga seluruh anggota badannya. Diam, mematung, fokus ya, pandangannya ke tempat sujud, pikirannya fokus ke bacaan, menghayati, dan semua anggota badannya fokus sesuai dengan gerakan yang sedang dia lakukan. Sedekah itu sikap taslim seorang hamba kepada Allah. Tunduk patuh, siap taat penuh. Ruku sikap ketika orang menghinakan diri di hadapan Allah. Sujud sikap ketika seseorang merendahkan diri di hadapan Allah. Itu hayati. Sekarang umpamanya kita berada di depan guru atau siapa orang yang kita hormati. Sikap kita kan diam, tidak banyak bergerak. Nggak pernah kita ngobrol sambil
Dia ini nih kuku gitu ya, mocel-mocel, nyokel-nyokel kotoran kuku, lihat. Sambil ngobrol, digetok tuh sama gurunya. Apalagi dengan Allah Azza wa Jalla ya. Nah, untuk khusyuk kita akan ada kiat. Nanti mungkin di materi setiap Jumat kita akan membantu semua santri untuk bisa khusyuk di dalam sholat dengan mengajarkan tarjamah bacaan sholat. Kata per kata. Seperti Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya. Mungkin ada di antara kalian yang tidak apa? Tidak tahu arti dan maksudnya. Kita nanti jelaskan Allahumma ya Allah. Ba'id jauhkan antara. Ba'id jauhkan olehmu baini antara aku wa baina khatayaya dan antara kesan. Kata per kata. Dan dites satu-satu. Agar memastikan kalian ini tahu makna yang dibaca dalam sholat. Kalau udah tahu nanti dihayati kata per kata. Dari takbir sampai salam. Ya. Nanti insya Allah akan kita terangkan. Ya. Anak-anakku sekalian cukup pagi ini sampai di sini dan kita masih punya sisa waktu untuk tanya jawab. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Samir. Syamir dari Gunung Halu. Gunung Halu. Kalau kita misalnya sholat terus lagi gak fokus itu terus sholat lupa berapa rakaat terus itu harus ditambah atau tidak? Udah? Syamir dari Gunung Halu. Kalau sholat ngelamun terus lupa berapa rakaat. Pertama jangan ngelamun. Jangan lupa. Lupa itu bukti tidak fokusnya sholat, tidak khusyuknya sholat. Pertama. Kedua, bukti tidak berjamaah. Salah satu di antara hikmah berjamaah adalah menjaga diri dari lupa. Karena mengikuti imam. Jadi kalau ada orang yang sholatnya lupa udah berapa rakaat, nah itu ada pasti satu yang diabaikan. Pertama, tidak berjamaah. Kedua, sahun. Andai ini terjadi, apa yang harus dilakukan? Ambil rakaat terkecil. Umpamanya ini 2, 3, ragu. Ambillah 2 rakaat. Karena 2 rakaat ada hal yang pasti, 2 rakaat pasti. Tapi yang ketiga diragukan, nih ketiga apa kedua ya? Rasaan ketiga gitu. Berarti yang 2 yang pasti, yang 3 yang ragu. Da ma yuribuk ila ma la yuribuk. Tinggalkan yang meragukan kepada yang tidak meragukan. Jadi hitung 2, nanti sebelum salam kita sujud sahwi 2 kali. Jadi sujud sahwi sebelum salam itu setelah masih Dajjal. Jangan dulu salam, sujud dulu. Apa yang dibaca dalam sujud sahwi? Subhana rabbiyal a'la 3 kali. Terus duduk. Baca rabbik firli biasa. Terus sujud lagi, subhana rabbiyal a'la. Lalu duduk lagi, baru salam. Dari mana tahu bahwa bacaan sujud sahwi subhana rabbiyal a'la? Nabi SAW. Ketika turun sabbihisma rabbikal a'la, beliau membaca subhana rabbiyal a'la dalam sujudnya. Lalu beliau menyatakan ij'aluha fi kulli sujudikum. Jadikan ini sebagai bacaan seluruh sujud kalian. Termasuk sujud sahwi, iya.
Lalu bagaimana dengan doa yang banyak dibaca subhana man la yanamu wa la yashu atau subhana wa la yash man la yashu wa la yanam. Maha suci Allah yang tidak pernah lupa, tidak pernah tidur. Ini bukan hadis Nabi SAW yang sahih. Saya yakin kalau video saya ini dipenggal bahwa ini nggak ada riwayatnya, nanti ada yang ngebantah buka kitab fikih, nih ada riwayatnya. Padahal riwayat itu bukan dari Nabi SAW, mungkin pendapat ulama. Ketika ada ustadz yang menyatakan as-salatu khairu minan nam, ada yang menjawab sodakta wa barorta wa ana ala dzalika minasyahidin. Ini nggak ada riwayatnya. Lalu ada yang ngebantah buka kitab fikih, nih ada. Ternyata itu bukan riwayat, pendapat si pengarang. Sodakta wa barorta. Sudah. Terus si orang yang maksudnya dalam riwayat lainnya nggak disebutkan riwayat siapa. Sahih tidaknya. Tak ada tambahkan wa ana ala dzalika minasyahidin. Nggak ada riwayat itu dari Nabi SAW. Jadi penjelasan Ustaz, kesimpulan dari kajian tentang kitab-kitab fikih dibantah oleh satu kitab fikih tanpa riwayat yang sahih. Kita tidak menjelaskan secara detail dalil-dalil dari apa yang kita terangkan. Sepintas saja sebab bukan momennya untuk menjelaskan dalil secara rinci di momen itu. Tapi di bagian lain ada. Jadi termasuk sujud sahwi bacaan yang benar apa? Subhana rabbiyal a'la. Nanti ketika kita menjelaskan kesalahan dalam sujud sahwi, kita bahas riwayat doa subhana man la yanamu wa la yashu. Wah, itu bukan dari Nabi SAW. Kalau bukan dari Nabi, berarti bukan bagian dari agama. Karena agama sumbernya Nabi SAW. Mungkin tambahan dari orang, lalu dianggap bagian dari agama. Ya boleh, ya. Jadi lakukan dulu sujud sahwi, barulah salam. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama Ana Fadlan dari Pasteur. Ustaz izin bertanya, jika sedang sholat tapi ada luka misalnya di kaki, lalu luka itu mengalir darah, apakah membatalkan sholat? Mohon penjelasannya, syukur Ustaz. Iya. Apakah keluar darah membatalkan sholat? Tidak. Semua kitab fikih ketika menjelaskan pembatal wudhu, pembatal sholat, nggak ada. Di antaranya keluar darah. Kecuali kalau wanita lagi sholat keluar darah haid, ya batal ya. Keluar darah nifas, ya batal. Tapi kalau laki-laki nggak haid, nggak nifas, terus ada darah keluar, maka tidak batal sholatnya. Karena itulah maka para sahabat termasuk Nabi SAW setelah perang mereka sholat dalam keadaan berlumuran darah. Baris perang luka-luka, datang waktu sholat dalam keadaan berlumuran darah. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu an di akhir hayatnya waktu sholat subuh kan ditusuk sama orang namanya siapa? Abu Lu'lu. Kemudian berlumuran darah. Beliau melanjutkan sholatnya. Sampai akhirnya wafat. Jadi keluar darah karena ada luka, mimisan atau yang lain-lainnya tidak membatalkan sholat. Boleh nggak dibatalkan? Kalau mengganggu ya boleh. Umpamanya mimisan, terus keluar. Saya pernah tuh. Waktu sholat maghrib jadi imam, pas ruku, ngecelak, darah. Dipenet, tambah banyak. Akhirnya udah dibatalkan. Gak bisa baca-bacaan lagi. Seorang aja maju menggantikan imam. Ada pernah. Ya, tapi membatalkannya bukan karena dianggap batal oleh darah, tapi karena memang ngacur terus saja gitu. Jadi tidak batal, boleh nggak membatalkan? Ya kalau mengganggu ngucur terus ya boleh. Nanti setelah itu
setelah berhenti darahnya, lalu sholat lagi ya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perkenalkan, nama Ana Ridwan dari Sejarah. Izin bertanya, apa hukum sholat menggunakan kaos kaki dan apakah boleh? Syukran. Boleh nggak sholat pakai kaos kaki? Boleh, nggak ada larangan. Asal bersih. Maksudnya bersih dari najis. Kalau kotor dengan tanah boleh? Boleh. Asal tidak najis. Harus dibedakan antara suci dengan bersih. Kalau bersih dari kotoran, kalau suci dari najis. Asal suci, walaupun kotor nggak apa-apa. Sholat di atas tanah, kotor apa bersih? Kotor. Suci apa najis? Suci, tanah suci. Kecuali kalau kita lihat di sana ada kotoran, habis ada orang kencing di sana, ya jangan di sana. Cari tanah lain yang tidak ada najisnya. Tayamum dengan debu, itu bersih apa kotor? Ya pasti kotor. Suci apa najis? Suci. Nah, kaos kaki selama suci boleh sholat dengan memakai kaos kaki. Asal suci. Kotor boleh nggak apa-apa. Pakai sholat pakai baju kotor. Habis main bola kotor gitu jatuh. Datang waktu sholat nggak ada baju lain. Terus sholat, masjid jauh nggak kedengaran azan. Sholat di sana. Pakai baju yang kotor tadi habis jatuh. Boleh? Boleh. Sah? Sah. Asal suci. Kotornya bukan najis. Kotor tanah biasa. Pakai kaos kaki, sholat pakai sendal, sholat pakai sepatu. Boleh? Boleh. Asal tidak ada najisnya. Kotor? Ya pasti kotor lah. Namanya juga sepatu ya. Pernah nggak Nabi dan para sahabat sholat memakai sepatu? Pernah. Suatu saat Nabi dan para sahabat sholat dengan memakai sepatu. Di jalan lagi safar. Di tengah sholat beliau membuka sepatunya dan disimpan sebelah kiri. Lihat itu para sahabat membuka sepatunya semua. Tanpa membatalkan sholatnya. Di tengah-tengah sholat buka sepatu. Beres sholat, Nabi menegur, kenapa kalian copot sepatu kalian? Mereka menjawab, kami lihat engkau mencopot, kami juga copot. Ittiba ya, iqtida, mengikuti, walaupun nggak tahu alasannya. Apa kata Nabi SAW? Tadi datang Jibril berbisik di telingaku bahwa di sendalku, di sepatuku itu ada najis. Makanya aku buka. Kemudian disimpan di sebelah kiri. Kalian mas sepatunya nggak ada najis, nggak perlu dibuka. Gitulah intinya. Ini menjadi dalil boleh sholat pakai sepatu, pakai sendal, pakai kaos kaki selama tidak ada najisnya. Kalau kotor boleh, boleh karena kotor tidak najis. Kotor bisa suci walaupun kotornya dengan tanah ya. Wallahu a'lam bishawab. Siapa lagi? Udah dululah nanti Jumat depan cukup sampai di sini. Nanti yang tadi nanya ambil, yang tadi ngacung ambil, yang tidak ngacung tidak nanya jangan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.